Halo teman-teman yang asik, selamat datang di podcast Mata Tari. Saya Rifna Natari yang akan ngajak kalian semua nih untuk berpetualangan dengan si penyair bingung ya guys ya. Kita akan membahas tentang teknologi nih. Kita berpetualang cari teknologi semua. Di sini kita akan bahas tentang politik, terus habis itu tentang peradilan juga, habis itu cerita dari Kak Natali yang katanya nih korban nih dari tentang teknologi dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, halo Kak Natali. Kak Natali, boleh saya hai dulu Kak Natali ke pemirsa yang nonton. Jadi kita akan melibatkan cerita dari Kak Natali. Biasanya dipanggil Kak atau enggak nih? Aku biasanya dipanggil Kak sih. Bisa panggil aku Kak Natali. Kak Natali ya. Dan pakar politik kita yang penuh wawasan, Putri Nabila Cinta. Bisa disorot kakak. Terima kasih atas kesempatannya nih udah diundang di podcastnya kakak. Perkenalkan aku sebagai pakar politik, nama aku Putri Nabila Cinta. Yang mana di sini aku bakal ngebahas tentang teknologi memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk terlibat dalam proses politik nih kak. Terima kasih banyak ya Kak udah mau datang di Mata Tari podcast kita kali ini. Dalam episode kali ini kita akan bahas 3 aspek kunci, yaitu supremasi hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia. Let's get this podcast party started! Oke, kita akan coba ngobrol dulu nih sama Kak Daviana yang punya insight keren tentang gimana sih caranya teknologi bisa bikin peradilan NKRI makin kekinian. Mari kita ke Kak Daviana. Halo Kak Daviana. Gimana dong? Kenalin dulu sama pemirsa yang nonton podcast kita. Ya, alhamdulillah aku kabarnya sehat banget hari ini. Perkenalkan, aku Daviana Nabila Rayana, salah satu lulusan dari Universitas di Indonesia, dan juga aku di sini sebagai ahli hukum yang tentunya akan membahas semua hal perihal hukum di sini. Selamat datang ya Kak Daviana. Gimana? Boleh dikasih tahu dong ke pemirsa yang lagi nonton podcast kita. Oke, jadi aku sebagai ahli hukum di sini tentu akan membahas sesuatu yang berhubungan dan ada korelasinya sama hukum. Dari 3 aspek yang tadi udah dibicarain nih sama Kak Tari, ada ngebahas perihal supremasi hukum. Nah, di hal itulah aku bakal bahas. Nah, jadi supremasi hukum sendiri itu apa sih? Supremasi hukum sendiri itu kayak suatu hal yang dimana menaruh hukum sebagai otoritas tertinggi di mana semua pihak itu harus taat terhadap aturan yang berlaku, termasuk pemerintah atau pejabat atau siapapun itu. Makanya supremasi ini harus banget kita tegakin. Supremasi hukum itu harus banget kita tegakin karena dengan itulah semua akan mendapatkan keadilan. Nah, terus apa nih Kak dampak positifnya, dan kalau boleh pemirsa tahu juga contohnya nih Kak untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Oke, jadi berdasarkan tema kita kali ini nih, yaitu dampak positif dari IPTEK, dan aku di sini sebagai ilmu hukum tentu akan membahas perihal kata kunci tadi, yaitu supremasi hukum. Nah, kalau misalkan kita bawa IPTEK, pasti kita akan menyinggung nih yang namanya teknologi. Dan tentunya, kalau misalkan kita membahas tentang supremasi hukum, pasti akan ngomongin ke pengadilan, kasus dan lainnya. Nah, sekarang tuh udah ada yang namanya e-court guys. Jadi e-court tuh kayak suatu pengadilan yang bentuknya tuh elektronik. Jadi yang namanya kasus, terus pelaporan dan lainnya itu bisa dilakukan secara elektronik dan online. Wah, makin canggih dong ya Kak Daviana. Tapi pasti tentunya ada tantangan juga dong Kak dalam nerapin teknologi di ranah hukum. Apa aja sih Kak kira-kira tantangannya? Nah, kalau misalkan perihal e-court ini ya terkhususnya, dan menurut aku sebenarnya tentu ada tantangannya, nggak ada hal yang nggak ada hal minusnya, termasuk perihal e-court yang tadi udah aku bilangin. Nah, palingan kalau perihal e-court ya, apalagi berhubungan dengan teknologi dan sesuatu yang online, biasanya masih ada kelemahan nih di perlindungan data. Tapi pemerintah tuh masih bisa banget nih nguatin hal tersebut dan nyari solusinya. Tapi jangan cuma melihat dari hal negatifnya, tentu dampak positif dari Pasti banyak juga, tentu bermanfaat buat kita semua dan pemirsa-pemirsa yang nonton juga nih. E-court tadi itu tuh benar-benar mempermudah akses informasi hukum ke masyarakat. Bahkan bikin masyarakat tuh jadi lebih tahu, dan mereka tuh bisa ikut proses pengadilan dan peradilan tuh jauh lebih mudah bagi masyarakat. Jadi semuanya tuh lebih terasa transparan bagi masyarakat karena ini kan online dan gampang mudah. Itu tuh gampang dan mudah banget diakses sama masyarakat kita. Nah, itu dia teman-teman yang tadi ahli hukum kita bahas, Kak Daviana. Tadi sudah berbicara kepada ahli hukum kita, Kak Daviana. Lalu kita ke next party guys. Kita akan ngobrol-ngobrol santai juga sama pakar politik kita, Kak Putri Nabila Cinta. Gimana sih teknologi ini mempengaruhi politik di NKRI ini?
Terima kasih Kak Tari atas kesempatannya udah diundang ke podcast nih. Nah, aku sangat senang banget berbicara mengenai demokratisasi dan peran teknologi di dalamnya. Yang dimana semenjak implementasi pemilihan umum online, aku melihat perubahan yang cukup signifikan. Signifikan banget ya Kak ya perubahannya. Signifikan dalam tingkat partisipasi masyarakat nih. Nah, teknologi ini memberikan akses yang lebih mudah bagi warga untuk terlibat dalam proses politik. Aku melihat peningkatan jumlah pemilih, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Ini tuh memberikan kesempatan untuk lebih merasakan dampak suara mereka dalam keputusan publik. Nanti teknologi benar-benar mengaruhi banget ya Kak ya, dalam pemilu ini terutama. Iya, namun ada juga nih tantangan penting bagi kita untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, sehingga tidak ada tuh kelompok yang tertinggal. Di sisi lain, kita tuh perlu memahami. Aku terlibat dalam beberapa inisiatif di komunikasi yang menggunakan platform digital untuk mendorong diskusi dan partisipasi warga. Misalnya, forum dan webinar yang memungkinkan masyarakat berdiskusi tentang isu-isu penting dan memberikan masukan langsung kepada pemimpin lokal. Nah, menurut saya sendiri, kesimpulannya teknologi dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung demokratisasi ini. Asalkan kita memastikan bahwa aksesnya merata dan kita menjaga integrasi proses tersebut. Ini adalah langkah penting menurut saya menuju masyarakat yang lebih inklusif dan mewakili setiap suara individu. Menarik banget ya tadi apa yang udah dibilang sama Kak Cinta tentang kemajuan teknologi yang ada di NKRI ini. Sekarang kita mau ngobrol nih sama Kak Natali yang dari tadi udah nungguin podcast kita ya untuk kita ajak ngobrol dan sharing-sharing bareng. Gimana sih Kak Natali, teknologi ini bisa ngebantu Kak Natali waktu lagi ngalamin pelanggaran hak asasi manusia? Boleh dong kita sharing-sharing ke pemirsa yang lagi nonton. Terima kasih Kak Tari untuk kesempatannya. Jadi di sini aku mau sharing pengalaman aku terkait HAM dan juga peran teknologi dalam melindungi. Jadi aku salah satu korban pelanggaran HAM. Waktu itu aku ngerasa sangat terisolasi dan takut buat melaporkan karena dengan aplikasi pelaporan pelanggaran ini aku merasa mudah dan aman menyampaikan pengalaman aku tanpa takut dijudge. Aplikasi ini juga menghubungkan dengan tim advokasi dan lembaga HAM yang bisa memberikan bantuan langsung dalam proses melindungi hak-hak aku. Oh, berarti aplikasi ini benar-benar transparan ya Kak buat bantuin ketika Ya, kita betul dan banget. mungkin pemirsa yang di sini lagi merasa ada yang nggak beres nih sama hak-hak yang kita punya sebagai manusia dan sebagai warga NKRI. Ya, selain itu platform daring juga memberikan aku kesempatan untuk berbagi cerita aku dan aku tuh gak takut buat dijudge gitu Untuk ngasih tahu ya ke kalau misalnya kita ini butuh banget nih perlindungan sebagai warga negara dan sebagai manusia aku ya tuh kan. merasa suara aku tuh didengar oleh orang-orang yang peduli. Betul sekali teman-teman. Kita semua harus tetap berani buat speak up dan berani buat bilang kalau misalnya kita nggak ngerasa nyaman tentang perlakuan manusia-manusia ke kita, karena di sini kita punya hak dan tentunya kita juga ada yang melindungi sebagai warga negara Republik Indonesia. Dengan teknologi juga aku merasakan ketidakadilan dan mendeklarasikan hak-hak aku. Dengan pengalaman ini menunjukkan bagaimana teknologi menjadi alat efektif dalam mendukung korban HAM dan menciptakan perubahan positif. Terima kasih Kak Natali atas keberanian Anda dan kepada Kak Daviana dan Kak Cinta, bagaimana kita dapat terus memperkuat peran teknologi dalam memastikan keadilan dan partisipasi masyarakat ini juga nggak kalah pentingnya ya kita perhatikan. Kita udah ada di penghujung pada podcast kali ini. Mari bersama-sama untuk lebih berusaha lagi nih meningkatkan keadilan melalui teknologi. Kesadaran ini dipegang kita semua nih. Aku, kamu, dan kita semua yang termasuk tuh yang lagi nonton. Termasuk juga kakak di sebelah ini dan diri saya sendiri. Terima kasih telah hadir di podcast Mata Tari. Terima kasih Kak Natali, Kak Putri, dan Kak Daviana telah mau berbagi sharing-sharing nih di podcast Mata Tari pada kali ini. Boleh dong Kak Natali kata-katanya untuk pemirsa yang lagi nonton podcast kita. Ya, pokoknya yang merasakan kayak aku, kalian jangan pernah ngerasa sendiri, kalian harus bisa ngelapor juga ya.
Oke, kalau dari aku yang dimana pentingnya teknologi itu dalam era politik zaman sekarang itu penting banget ya guys. Banget ya buat anak muda sekarang. Iya, benar. Iya, betul. Lanjut Kak Daviana, boleh disampaikan? Kalau menurut aku, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa aware nih dan juga sadar kalau kita tuh udah bisa nih mengakses berbagai hal karena kemajuan iptek kita. Jadi kita tuh harus bisa lebih membuka mata. Dan aku mau terima kasih banyak juga nih buat Kak Tari yang udah undang kita semua. Iya, terima kasih. Makasih ya. Kita jadi dapat Udah. insight satu sama Betul lain. banget. Ketemu orang-orang luar biasa di sini. Iya. Gitu aja teman-teman yang kami kali ini bisa tampilkan dan bisa sharing buat kalian semua yang lagi nonton podcast Matatari ini. Dadah. Dadah, sampai berjumpa lagi. Udah. Sekian podcast Matatari pada kali ini. Mari bersama-sama berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil melalui teknologi. Terima kasih telah bergabung di podcast Matatari. Sampai jumpa di episode berikutnya.